Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Medina Purnama Putri, dengan NIM 11920500060. Yang kedua Nadia Rusdaini dengan NIM 11920500070. Dan yang terakhir Rana Rashida Rahmah dengan NIM 11920500083. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran yang berupa alat peraga, yaitu papan SPLDV. Tetapi sebelum membahas mengenai papan SPLDV, saya akan sedikit membahas mengenai materi SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, misalnya X dan Y. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah AX plus B sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R, atau A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Dengan A, B, C, P, Q, dan R atau A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan bilangan-bilangan real. Terdapat 3 komponen atau unsur yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yakni koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf, seperti X dan Y. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau peubahnya. Contohnya, 3X plus 2Y sama dengan 12. 3 dan 2 merupakan koefisien, X dan Y merupakan variabel, dan 12 adalah konstanta. Terdapat 4 metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode substitusi. Dan yang keempat, metode gabungan. Selanjutnya, kita akan kembali membahas papan SPLDV. Papan SPLDV merupakan alat peraga yang biasa digunakan di tingkat SMP untuk materi sistem persamaan linear dua variabel. Tujuannya adalah untuk membantu atau memudahkan siswa, khususnya siswa SMP, dalam mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel. Dalam pengerjaan atau penggunaannya, alat peraga ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi, atau metode gabungan. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat papan SPLDV, yang pertama ada papan triplek, yang kedua karton, yang ketiga lem kayu, yang keempat kertas kaca, yang kelima HVS berwarna, dan yang terakhir stik es krim. Selanjutnya, untuk cara pembuatannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan papan SPLDV. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rana Rashida Rahmah, NIM 11920500083. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Nah, ini dia tampilan akhir dari papan SPLDV. Untuk cara pembuatannya, yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, langkah yang selanjutnya yaitu menyusun konsep dan merancang pola untuk tampilan akhir papan SPLDV. Misalnya nih, mengenai tema apa yang akan digunakan untuk menghias papan SPLDV tersebut. Lalu kita juga tentukan warna-warna apa saja yang akan diperlukan. Nah, setelah itu, langkah yang selanjutnya yaitu membuat judul dan label yang diperlukan. Untuk pembuatan judul, itu bebas, bisa di-print atau bisa juga ditulis tangan. Yang pasti harus sekreatif dan semenarik mungkin. Lalu untuk pembuatan label, itu ada beberapa yang diperlukan, yaitu label yang bertuliskan soal, eliminasi,
persamaan 1, persamaan 2, dan substitusi. Ini juga dibuat dengan semenarik mungkin. Selain itu, diperlukan juga beberapa label yang bertuliskan huruf X, Y, dan C sebagai simbol dari konstanta dan koefisien. Dan yang selanjutnya, kita juga membutuhkan label yang berisikan persamaan-persamaan yang akan diujikan. Sebenarnya bisa ditulis manual, namun agar lebih rapi boleh di-print sebagian sebagai contoh yang akan dipertunjukkan kepada siswa. Nah, selain itu juga kita perlu membuat angka-angka yang nantinya diperlukan dalam eliminasi dan substitusi dari persamaan-persamaan yang telah kita buat. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita akan mengolah stick ice creamnya. Yang pertama, kita tentukan warna stick yang akan digunakan untuk membuat kotak. Sesuaikan warna stick dengan fungsi setiap kotaknya. Lalu, setelah itu potong stick ice cream dengan ukuran yang sama panjang, lalu kumpulkan stick tersebut sesuai dengan warnanya. Dan jangan lupa, ukuran kotak itu harus sama atau lebih besar dari ukuran label angkanya, agar angka tersebut dapat dimasukkan ke dalam kotak. Nah, setelah label dan stick sudah siap, selanjutnya kita tempelkan terlebih dahulu karton ke papan atau tripleknya. Lalu setelah itu, kita tempelkan label-label yang diperlukan sesuai dengan pola dan hias semenarik mungkin. Selanjutnya, kita akan lapisi papan tersebut dengan kertas kaca. Ini bertujuan agar papan SPLDV ini tahan air. Nah, setelah kita lapisi dengan kertas kaca, baru kita tempelkan stick ice cream yang tadi, yang sudah dipotong tadi sesuai dengan pola. Sesuaikan letak dan warnanya juga. Beri sentuhan terakhir buat papan SPLDV ini terlihat lebih menarik sehingga siswa tertarik. Setelah itu, papan SPLDV siap digunakan. Nah, itu tadi mengenai cara pembuatan papan SPLDV. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Rusdaini dengan NIM 119200570. Saya akan melanjutkan presentasi ini pada cara pemakaian papan SPLDV ini. Oke, cara pemakaiannya adalah yang pertama, sediakan dua persamaan dengan dua variabel di dalamnya. Lalu, masukkan koefisien dan konstanta dari persamaan-persamaan tadi pada kotak yang disediakan. Lalu, kalikan masing-masing koefisien Y dengan konstanta C dan letakkan pada kotak di sebelah kanan. Selanjutnya, kalikan masing-masing koefisien Y dengan koefisien X dan letakkan pada kotak di sebelah kiri. Lalu, kurangkan hasil-hasil perkalian sebelumnya. Lalu, pindahkan hasil pada kotak hijau tua sebelah kanan ke kotak hijau tua di sebelah kiri. Selanjutnya, pindahkan hasil pada kotak kuning di sebelah kiri ke kotak kuning di bawahnya. Lalu, hasil pada kotak hijau tua dan kuning di sebelah kiri kita bagi. Lalu, masukkan koefisien dari X pada kotak hijau muda dan X yang telah didapat dari hasil membagi diletakkan di kotak sebelahnya. Selanjutnya, letakkan koefisien dari Y dan variabel Y yang belum diketahui. Lalu, letakkan konstanta C di sebelah tanda sama dengan. Dan, kita dapat mencari nilai Y dengan metode pindah ruas. Begitulah kita mencari nilai X dan Y-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video yang satu ini. Persamaan pertama yaitu X sama 2Y sama dengan 1. Untuk persamaan kedua, 3X kurang Y sama dengan 10. Kita akan memasukkan untuk persamaan pertama untuk koefisien dan konstantanya. Koefisien X, koefisien Y, dan konstanta C. Begitu juga untuk persamaan kedua. Koefisien X, koefisien Y, dan konstanta C. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita kalikan
koefisien Y dengan konstanta C dan juga koefisien Y dengan koefisien X kita letakkan pada kotak di sebelah kiri dan kotak di sebelah kanan. Ini 1 kali 1, ini 1, 2 kali 3, 6, ini 1 kali 1, 1, 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian kita operasikan minus 1 dikurang 6 sama dengan negatif 7. Kemudian untuk C, untuk konstanta C, minus 1 dikurang 20 sama dengan minus 21. Selanjutnya, kotak yang berwarna hijau tua kita pindahkan saja, hasilnya sama, negatif 21. Begitu juga ini karena warnanya kuning, berarti sama saja, negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Baiklah, kita akan memasuki tahap substitusi untuk mendapatkan Y. Kita masukkan koefisien dari X 1, X yang telah kita dapat yaitu 3, tambah koefisien dari Y dan variabel Y yang belum kita ketahui, sama dengan konstanta C yaitu 1. Untuk mencari Y kita masukkan 1 dikurang, ini kita pindahkan saja, 1, X nya 3 dibagi 2. Kemudian kita operasikan 1 kurang 1 kali 3 sama dengan negatif 2, negatif 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, kita telah mendapatkan hasilnya yaitu negatif 1. Alhamdulillah, sekian presentasi mengenai papan SPLDV ini. Semoga presentasi ini bermanfaat agar guru dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman pada konsep eliminasi dan substitusi yang sangat berguna bagi pekerjaan SPLDV di SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.